Baiklah, saya akan menyampaikan topik mengenai peran filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu. Bicara mengenai topik tersebut tidak lepas dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Tahukah kamu kalau pada zaman dahulu, tepatnya pada abad ke-6 sebelum Masehi atau yang kita kenal sebagai zaman Yunani kuno, manusia pada zaman tersebut memiliki persepsi yang berbeda mengenai gempa bumi yang sekarang kita pahami merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi secara kausalitas dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Manusia pada zaman tersebut percaya bahwa gempa bumi merupakan akibat dari goyangan kepala dewa bumi yang mengamuk. Menarik ya? Hal tersebut merupakan gambaran dari pola pikir manusia pada zaman tersebut yang mitosentris, yaitu percaya dan berpedoman pada cerita dewa-dewi serta mitos dalam memahami suatu fenomena alam yang terjadi. Contohnya, gempa bumi, pelangi, petir, dan lain-lain. Sampai akhirnya manusia ada pada tahap logosentris, yaitu pola pikir yang berpedoman pada pemikiran logis dan rasional serta tidak lagi percaya akan adanya mitos. Perubahan pola pikir tersebut terlihat sederhana, tetapi implikasinya tidak serta-merta remeh karena menjadi cikal bakal perkembangan ilmu hingga saat ini. Lalu apa sih sebenarnya peran filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Apa benar kemajuan teknologi yang pesat kita rasakan sekarang berkat andil filsafat ilmu juga? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa filsafat ilmu itu mempelajari struktur fundamental suatu ilmu. Dengan kata lain merupakan kerangka paradigma keilmuan. Filsafat ilmu menjadi sangat identik dengan kerangka teori. Selanjutnya dapat dilihat bahwa suatu perspektif tertentu dipakai tidak hanya satu disiplin ilmu. Ia dapat berkembang menjadi cabang-cabang ilmu lain dan sebaliknya disiplin ilmu yang terlihat tidak berhubungan ternyata dapat juga ditarik dan dikelompokkan pada pola pikir atau epistemologi yang sama. Contohnya biologi yang mengkaji organisme hidup dan kehidupannya. Ilmu ini dikembangkan dari objek kajiannya menjadi beberapa cabang ilmu. Namun struktur fundamentalnya tetaplah berakar pada satu hal yang sama. Yang kedua, filsafat ilmu mempelajari struktur logis atau logical structure suatu ilmu. Terkait logika apa yang bermain di belakang suatu ilmu, jadi wajar saja jika masing-masing ilmu memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Contohnya pada struktur logika teologi Islam yang dikatakan oleh Joseph Van Es bahwa ilmu kalam memiliki struktur logikanya sendiri, menggunakan pola pikir logika stoik yang hakiki. Jadi jelas berbeda dengan logika Aristoteles yang bercorak demonstratif. Yang ketiga, mencari terobosan baru agar suatu ilmu tetap eksis. Sesuai dengan sifat heuristik dari filsafat dengan tujuan agar suatu ilmu tetap dapat bertahan dan berguna seiring perkembangan zaman. Contoh konkretnya bisa dilihat dari sistem penyimpanan data. Pada mulanya kita mengenal yang namanya floppy disk atau disket yang berukuran besar, namun daya simpannya sangat kecil. Pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan berkat peran filsafat ilmu bisa jadi seperti apa yang harus diperbaiki, ditingkatkan, bagaimana agar penyimpanan data dapat lebih mudah untuk dibawa, lebih mudah digunakan, bagaimana pemecahan masalah dari terbatasnya ruang simpan yang tersedia, sehingga sekarang kita dapat menikmati teknologi yang bernama flash disk atau flash drive. Walaupun floppy disk sudah tidak eksis, namun dasar ilmunya tetap berguna sampai saat ini dalam bentuk lain yang lebih canggih. Dan yang keempat, melakukan kritik atau analisis kritis. Walaupun istilah kritik konotasinya seakan hanya mencari masalah, maksud dari sikap kritis tersebut adalah untuk memahami duduk persoalan. Kritik juga merupakan sifat dasar filsafat.
Kilas balik ke beberapa abad yang lalu, jika Nikolaus Kopernikus tidak bersikap kritis pada otoritas gereja Roma dengan paham geosentris mereka, mungkin saja sampai sekarang tidak ada yang tahu bahwa pusat tata surya adalah matahari, serta akan ada berapa puluh cabang ilmu yang mungkin akan menjadi nihil jika saja Kopernikus tidak mempertanyakan keganjilan teori geosentrisme tersebut dan mengutarakan teori heliosentrismenya dengan segala konsekuensi yang ia terima. Dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran serta andilnya dalam perkembangan ilmu itu sendiri, dan antara filsafat ilmu dan juga sejarah perkembangan ilmu tidak dapat dipisahkan walaupun mereka berdua berbeda namun berkesinambungan satu sama lain. Dapat disimpulkan pula bahwa peran filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu yaitu ilmuwan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual, sehingga akan menajamkan spesialisasi ilmu pengetahuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan secara pesat sampai saat ini. Jadi sudah terbayangkan apa saja peran filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Jika saja pertanyaan-pertanyaan kritis dan kajian ilmiah tidak pernah ada, entah akan jadi seperti apa kita di zaman ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan.